Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan tadi yang sempat tertunda dan kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Kita langsung memperbincangkan jelang 100 hari kepemimpinan Jokowi JK nih, Bapak-bapak. Saya mau ke Pak Sunggul. Pak Sunggul sebagai tim hukum gitu ya dari Projo, pendukungnya Jokowi gitu. Betul. Mungkin masyarakat juga ingin mengetahui sebenarnya jelang 100 hari ini apa yang bisa masyarakat rasakan dan apa masyarakat lihat dari kinerja Pak Jokowi itu seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Sunggul? Kalau secara umum ya, bahwa saya mendengar dari lingkungan sekitar, pemerintahan Pak Jokowi ini sangat bagus. Oke. Terutama dalam hal pemerataan pembangunan, memperhatikan rakyat kecil, dan program-program pemerintah sebelumnya yang tertunda. Oke. Salah satu contohnya misalnya disegerakannya tol Trans Sumatera dan juga akan berdampingan dengan rel kereta sepanjang Sumatera, dan juga swasembada pangan yang akan dipusatkan di beberapa daerah. Oke. Bahwa ada permasalahan hukum belakangan ini memang harus menjadi concern pemerintahan Jokowi JK. Oke. Harus secara tepat mengambil treatment terhadap permasalahan yang ada antara KPK dengan Polri. Oke. Untuk itu kami tim hukum yang sampai saat ini setia mendampingi Pak Jokowi mengharapkan bahwa diambil treatment yang tepat. Harus berada di antara dua institusi ini, jangan memihak, dan negara kita adalah negara hukum, semua harus berdasarkan hukum, dan kami yakin sampai saat ini Pak Jokowi pasti mengambil putusan yang tepat atas permasalahan ini dan dalam waktu yang segera. Baik, luar biasa Pak Sunggul. Saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, terlepas dari yang terakhir pernyataan Pak Sunggul terkait permasalahan hukum dua institusi gini, kalau Anda sebagai legislatif yang terus mengawasi jalannya pemerintahan kita, menurut Anda 100 hari Jokowi menjabat, apa yang Anda lihat untuk hasil yang masyarakat bisa rasakan? Jadi ada satu yang lain ya dari pemerintahan Pak Jokowi sebagai presiden. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan bahwa presiden-presiden sebelumnya atau pejabat-pejabat lain di instansi lainnya, sekalipun bukan sesuatu yang menjadi kewajiban, setiap pemimpin itu, apalagi presiden itu punya target. Punya target yang berani disampaikan secara terbuka, secara jelas. Nah, kita agak heran Pak Jokowi tidak berani menargetkan 100 hari. Apa yang ingin diperbuat yang dapat direalisasikan dalam waktu 100 hari. Sampai hari ini kita menunggu bahkan menagih janji 100 hari kepemimpinan Pak Jokowi yang sampai hari ini juga tidak berani disampaikan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Oke, apakah ini merupakan hal yang realistis begitu ketika Pak Jokowi juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan ditantang 100 hari pun belum semua programnya terlaksana. Betul. Apakah di se-Indonesia yang begitu kompleks dan berbagai masalah yang hadir di Indonesia, apakah cukup 100 hari menurut Anda? Kita sadar bahwa pembangunan tidak cukup 100 hari. Perlu waktu, 1 kuartal, 1 semester, 1 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Tapi paling tidak 100 hari itu menjadi indikator daripada pembangunan. Apa yang diperbuat dalam 100 hari? Apakah perencanaan yang sudah matang, ada yang sudah bisa direalisasikan? Paling tidak berani membuat target. Kemudian yang kedua, yang juga kita, itu yang pertama, tidak berani membuat target 100 hari. Begitu. Seakan ya jadi takut tidak dapat memenuhi. Padahal pemimpin itu perlu keberanian. Berbeda dengan sebelum menjadi presiden. Ketika menjadi capres, semua dijanjikan. Tidak ada keinginan masyarakat yang tidak dipenuhi. Mau apapun yang diminta masyarakat, pokoknya siap. Gitu. Bahkan presiden sendiri, Pak Jokowi ketika jadi melebihi ekspektasi masyarakat itu sendiri. Ekspektasi masyarakat kan tinggi. Beliau ini bahkan melebihi apa menjadi harapan masyarakat. Umpamanya nanti kita bangun tol sekian, kita bangun waduk sekian, ini semua gitu. Melebihi ekspektasi masyarakat. Ini berbahaya. Ketika memimpin jangan sampai tidak bisa dilaksanakan. Jangan sampai menjadi pemimpin yang antara komitmen dan konsisten tidak sesuai.
antara perkataan dan perbuatan tidak sesuai. Hari-hari ini ke depan, setelah 100 hari, tahun 2015 ini menjadi tahun penting bagi pemerintahan Pak Jokowi. Masyarakat, apalagi kami di DPR akan melihat mana janji-janji Pak Jokowi yang betul-betul bisa direalisasikan. Akan kelihatan sekali pada bulan-bulan ke depan dalam 2015 ini. Sementara banyak sekali janji yang menurut kami sudah diingkari. Umpamanya dulu janji kabinet ramping, tidak ramping. Kabinet akan diisi profesional, banyak diisi oleh parpol. Banyak sekali janji-janji yang bermasalah. Kartu Indonesia Sehat. Ternyata kemarin di DPR kami dapat laporan tidak ada payung hukumnya. Nah, ini ada masalah baru, bisa diinterpelasi terhadap kartu sehat ini. Penggunaan anggaran yang 8 triliun dan sebagainya. Belum lagi kasus BBM. BBM ini bermasalah. Orang harga turun, waktu itu menaikkan. Tahu-tahu makin turun harga minyak dunia, baru menurunkan. Sampai mau 2 kali nih diturunkan lagi. Itu berarti kemampuan leadership pemerintahan ini lemah. Tidak punya kemampuan menganalisa jauh ke depan. Kecenderungan minyak dunia itu bisa dianalisa sebetulnya. Nah, ini kelemahan yang saya kira perlu segera diperbaiki oleh Pak Jokowi dan timnya supaya bisa lebih baik lagi. Baik, menarik Pak Riza, kita harus tahan, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa Pak, di mana? Saya Riza Azhari. Ya, silakan, Malam. langsung saja. Malam Pak. Ya. Dengan Riza, Jakarta. Ya, Pak Riza, silakan, ada 3 narasumber yang ada di studio. Mungkin Anda juga ingin berbagi jelas 100 hari kepemimpinan Pak Jokowi. Dengan Pak Riza itu. Ya, silakan. Nah, saya mau tanya dengan Pak Riza. Kalau kita menanyakan orang tentang 100 hari. Halo? Ya. Ya, langsung saja Pak. Kalau kita menanyakan orang tentang 1 hari, 100 hari yang dikerjakannya, apakah orang yang menanyakan itu sudah punya program 100 harinya enggak? Iya. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi sebelum kita menanya orang, mengkritik orang, kritik tanya diri sendiri dulu. Pak Riza itu udah punya program 100 hari apa? Baik. Betul. Ya. Ya, terima kasih Pak Riza, ini kesamaan nama gitu. Oke. Langsung dijawab Pak Riza mungkin? Saya setuju ya. Jadi begini, yang pertama, saya kembali kepada kelaziman yang pertama tadi sebutkan. Harusnya berani punya komitmen pemerintah, karena sebelumnya semua begitu. Pemimpin dimanapun berani. Nah, ini Pak Jokowi nggak berani. Sampai sekarang nggak ada, gitu ya. Kedua, kembali ke saya. Saya sekarang di Komisi 2. Apa janjinya? Janji saya di Komisi 2 sebagai pribadi atau Komisi 2 dalam 100 hari ke depan ini kita akan menyelesaikan undang-undang Perpu, dan sudah kita selesaikan. Perpu pilkada dan pemerintah daerah yang menurut orang tidak selesai. Kita lobby semua partai selesai. Kita menerima Perpu, kembali ke pilkada langsung. Nah, udah kita buktikan konkret. DPR sebagai fungsi legislasi. Baik. Kemudian tidak cuma itu, kita ingin perbaiki. Karena Perpu yang kita undang-undangkan pilkada perlu perbaikan. Kita akan sempurnakan. Pada masa sidang ini dalam 2 minggu ke depan tersisa kita akan sempurnakan. Jadi pilkada langsung ini kita perbaiki, umpamanya penyelenggaranya di Perpu tidak jelas. Kita ingin kembalikan penyelenggaranya KPU. Sengketanya kita akan kembalikan ke MK atau ke DKPP. Karena di Perpu ini kembali ke MA. Sementara MA keberatan. Banyak hal, umpamanya paket. Di Perpu ini bukan paket. Kita ingin kembalikan paket. Ada kepala dan wakil dan seterusnya. Tidak kurang ada dari 12 item yang ingin kita sempurnakan. Supaya pilkada ke depan lebih baik. Supaya kita memiliki kepala dan wakil kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan wakilnya yang baik, yang legitimate, tidak korupsi, bisa memajukan daerahnya, dan bisa mensejahterakan masyarakat. Itu komitmen Komisi 2. Ya, luar biasa. Kalau tadi Pak Emrus, tadi Pak Sunggul sudah mengatakan, dan Pak Rizal lebih jauh mengatakan, kalau kita komparasi antara Pak Jokowi dengan ke-6 presiden lain, kalau pertama mungkin Soekarno kejauhan gitu ya. Dengan 5 presiden terdahulu lah. Kalau kita komparasikan dengan kinerjanya Jokowi saat ini bagaimana Pak Emrus? Saya pikir lebih baik kita komparasi dengan SBY karena konsep 100 hari ini sebenarnya dimulai ketika SBY begitu ya. Karena yang lain adalah sama saja dengan Jokowi karena tidak mempunyai suatu limit waktu 100 hari begitu ya. Nah, amat sulit kita melakukan evaluasi terhadap kinerja Jokowi. Kenapa?
Karena Jokowi sendiri tidak pernah membatasi diri pada 100 hari, 200 hari, 300 hari sampai sekarang. Bahkan 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama tidak ada. Jadi artinya amat sulit kita melakukan evaluasi atau melihat perkembangan yang dilakukan oleh Jokowi, karena Jokowi sendiri pun tidak membuat suatu perencanaan seperti Pak Reza katakan yang sangat terukur. Gitu ya. Alangkah idealnya, si harapan kita sebagai publik 100 hari pertama ini justru yang kita harapkan adalah perencanaan yang terukur. Misalnya, kata beliau tadi membangun jalan tol Sumatera, kereta api misalnya. Berapa lama, berapa tahun selesai? Dari mana uangnya? Apakah pinjaman dalam luar negeri? Apakah itu era APBN? Atau masyarakat? Atau masyarakat atau bagaimana? Nah, karena penggunaan APBN harus hati-hati juga. Begitu ya. Jangan sampai nanti APBN kita ini kita gunakan kepada yang tidak sesuai direncanakan. Kalau memang pinjaman, bagaimana prosedurnya? Pinjaman itu sehingga bisa digunakan. Nah, artinya apa? Joko Widodo sampai saat ini saya melihat masih pada level konseptual. Oleh karena itu susah kita untuk mengukurnya. Oleh karena itu saya pikir, mungkinkah dalam 1 bulan terakhir ini, ya katakanlah 100 hari terakhir, misalnya ditambahkanlah 100 hari tambah 30 hari, misalnya 30 hari terakhir ini membuat suatu perencanaan yang terukur, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain sebagainya. Dan bila perlu, itu dibuat semacam suatu pengumuman terbuka di depan istana negara, dan bisa di running text terus, sehingga publik jadi tahu, oh ini kinerja Jokowi tercapai loh, ini tidak tercapai loh. Nah, beranikah Jokowi melakukan? Karena Jokowi ini adalah brandingnya orang yang terbuka, gitu ya, clear and clean. Artinya bahwa dia harus berani membuat perencanaan yang sangat terukur, tidak membatasi seperti konseptual, misalnya katakanlah kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa? Membangun jembatan berapa biji, bertol berapa kilometer, berapa biayanya, berapa lebarnya. Nah, itu karena apa? Saya mengatakan, saya berpikir yang kita harapkan dari Jokowi, karena dia backgroundnya adalah pengusaha, artinya dia akan lebih baik membuat rencana itu yang terukur. Ini yang tidak tampak sampai sekarang. Baik, luar biasa Pak Emrus. Kalau saya mau ke Pak Sunggul. Pak Sunggul, kalau tadi Pak Emrus bilang Jokowi tidak ada konsep, takut menentukan konsep 100 hari apa yang dikerjakan. Apakah Jokowi sadar bahwa kalau jika dirinya menargetkan 100 hari kerja, dirinya sadar bahwa masih ada tarik-menarik dengan kepentingan partai koalisinya mungkin Pak Sunggul? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak. Pemirsa, dapat berita weekend. Masih akan kembali usai jeda pariwara berikut.